Karyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Selamat datang di podcast Anggawan Askut. Saya Alia Rahmawati dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan pertama kali datang di podcast Anggawan Askut. Pasti kalian penasaran dong, siapa sih di balik masker kakak ganteng dan kakak cantik ini? Silakan kakak bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih untuk Kak Alia. Ini adalah momen yang sangat luar biasa sehingga kami berdua bisa dipanggil di sini sebagai tamu untuk acara podcast Anggawan Askut. Di sini saya tidak akan berlama-lama. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nafaldi. Saya sebagai Pradana Putra. Dan saya Amani Nurul Rizki sebagai Pradana Putri. Oke, apa kabar kakak? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mempersingkat waktu, kita langsung tanya-tanya aja nih ke kakak Pradana Putra dan kakak Pradana Putri. Yang pertama, ini kan di masa pandemi nih, bagaimana sih tanggapan kalian di masa pandemi ini? Masa pandemi ya, seluruh dunia juga mengalami pandemi. Iya. Dan juga ada beberapa dampak, semua orang juga terkena dampaknya, termasuk saya sendiri. Saya pribadi dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beraktivitas juga terbatas. Di lingkungan sekitar dan masyarakat juga aktivitasnya terbatas, dan sekolah pun ikut terkena dampaknya. Dan sekarang ini kita sedang sekolah, udah mulai aktif pembelajaran di sekolah melalui daring. Itu kan dari Kak Amani nih dari Kanapal gimana? Makanya saya jawab aja. Karena arti kata pandemi banyak, yang tahun lalu juga mengalami pandemi, cuman sekarang baru namanya COVID-19. Iya. Terutama yang paling terdampak adalah pasti keekonomian. Tetapi selain dari sisi keekonomian juga sisi kesehatan, karena namanya penyakit ini COVID-19 pasti menyerang anak-anak, dewasa maupun orang tua yang sangat rentan. Jadi yang disampaikan Kak Amani secara umum masalah pendidikan, politik, lingkungan ataupun yang lain, saya menjelaskan tentang kesehatan karena penting sekali di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan, imunitas, apalagi kalau yang sudah terdampak itu harus segera diobati dan isolasi mandiri begitu. Lanjut nih. Di masa pandemi ini kan ada tuh yang namanya dampak positif, dampak negatif. Nah, dari sudut kalian nih, seorang anak pramuka, apa sih dampak positif dan negatifnya di masa pandemi ini? Ya, saya dulu ya yang Iya. jawab. Dampak positifnya, kita sebagai anak pramuka lebih menguasai teknologi, karena secara lagi pandemi begini kita kan pasti komunikasi lewat online ya. Iya, Dan online. pembelajaran pramuka juga lewat online, bisa lewat Google Meet, lewat WA group, dan bisa lewat Classroom. Kalau dampak negatifnya, mungkin pembelajarannya kurang efektif ya Kak. Iya. Karena kan kita lewatnya online, nggak tatap muka secara langsung, jadi mungkin penyampaian materinya juga kurang efektif buat adik kelas. Gimana? Kenapa? Ini kalau saya bicara tentang sisi kepramukaan, masalah pandemi di era sekarang, terutama di pramuka, masalah positifnya sebenarnya positif sangat banyak sekali, karena kita mempunyai hal baru tentang cara mengelola media komunikasi, bagaimana untuk menyelenggarakan sebuah pembelajaran melalui daring. Apalagi seperti kita bukan seorang pelajar tapi juga mempunyai tugas lain untuk bertanggung jawab dalam Dewan Ambalan. Jadi kita mempunyai ilmu baru, misalnya saja mungkin kita menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi ada ilmu baru dari sisi positifnya yang belum pernah dilakukan sebelum pandemi sekarang. Tapi kalau misalkan dari dampak negatifnya, ya kita tidak pernah berangkat ke sekolah, tidak pernah tatap muka, mungkin kalau berkomunikasi melalui media sosial, jadi itu sangat kurang. Jadi mungkin karena pandemi 2 tahun belakangan ini, yang adik kelas mungkin ya kita nggak kenal sama sekali. Iya. Karena 1 tahun nggak kenal, nggak ketemu. karena nggak ketemu. Mungkin kenal lewat WhatsApp, itu foto profil, tapi kan kalau Nggak lihat tuh, nggak ya, aslinya. aslinya gimana? Kadang aja foto profilnya nggak ada. Jadi Iya. dampak negatif sangat berpengaruh lah
seharusnya kita bertemu berkemah. Mungkin berkemah ya acara yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang karena pandemi tidak ada. Itu sangat disayangkan lah. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin kemah bisa dialokasikan secara online. Dan masih ada dampak positifnya. Ambil yang positif aja ya Kak. Lanjut nih. Iya. Lanjut. Kakak kan ketua Dewan Ambalan nih. Bagaimana sih cara kakak supaya pramuka itu tetap jalan di masa pandemi ini? Nggak begitu-begitu aja lah, nggak monoton. Nah, ya pertama tadi kalau kita flashback kembali masalah dampak positif kan kita bisa mengembangkan teknologi komunikasi. Kalau saya pribadi sebagai Pradana dan Kak Amani sebagai partner saya, pastinya kita merancangkan kegiatan, tetapi kegiatan tersebut tidak seperti normalnya. Kalau normalnya itu kegiatan tatap muka, Tatap muka. tapi kita mengadakannya secara daring. Daring. Tapi kan dalam situasi ini kan banyak kok rekan-rekan kita dari Dewan Ambalan maupun dari calon yang mau penegak bantara hilang semangat. Akhirnya kita cuman beberapa orang yang menggerakkan Dewan Ambalan dan beberapa orang yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Jadi kita sebagai Pradana harus memacu semangat. Iya, betul. Dan untuk materinya juga kita tampilkan menarik dengan menggunakan PPT. Sumbernya kita bisa cari dari berbagai sumber, misalnya juga internet. PPT mungkin di luar sana belum ada yang tahu PPT itu apa? PPT itu sih jenis PowerPoint, bentuk penampilannya itu materi, tapi nanti bisa di-play. Dari itu bisa dikasih animasi atau template supaya lebih menarik, supaya pembacanya juga lebih menarik lagi, biar bisa membaca. Nah, jadi saya tambahkan yang dimaksud Kak Amin tentang PowerPoint tersebut, kita juga menggunakan PowerPoint itu dalam pembelajaran daring, misal Google Meet, kita presentasikan supaya mereka tidak cuma mendengarkan tapi juga melihat materi tersebut dengan menarik. Itu cara kita kalau di era pandemi ini. Iya. Menurut kakak itu lebih mudah belajar secara online apa tatap muka? Ya kalau yang kakak bilang mah belajar secara online, Yes. lebih mudah mah belajar secara online. Cara tatap muka. Bicarakan ketemu langsung ya, jadi dari penyampaian materinya juga lebih enak, lebih efektif daripada lewat online. Kadang kalau lewat online atau daring itu kan ada beberapa hambatan seperti kayak sinyal atau kota dan lain-lain. Ya lebih enak offline, tatap muka kita diajar langsung paham. Mungkin semangatnya Langsung nyangkol ada. ya? Iya. Kalau online kan kadang kita juga nggak tahu kondisi kita menerima pembelajaran sedang apa. Biasanya masih tidur. Iya. Cuma absen doang, ntar tidur. Terus kegiatan pramuka apa aja sih yang udah dilakuin kakak di masa pandemi ini? Kegiatan kepramukaan yang sudah dilalui, ya yang paling terbaru mah kemarin latihan rutin online. Kembali lagi kita sudah melaksanakan UJTKU juga. Itu latihan rutin secara online tuh lewat WA group atau apa? Kalau latihan secara online kita melalui WA group dan Google Meet. ada dua. Ada dua. Itu 2 minggu sekali atau gimana? Kalau pelaksanaan 1 minggu sekali itu setiap hari Jumat. Itu Google Meet. Itu Google. yang iya, Google Meet dan WhatsApp. WhatsApp. Cuman kita mempunyai metode kalau Google Meet itu 2 minggu 1 kali. Tapi kalau setiap minggu kita mengadakan Google Meet hanya untuk yang mau memperdalam sebuah materi. Kalau mau nggak ikut ya nggak masalah. Berarti yang minat Tidak aja gitu. memaksakan. Iya, yang ini. minat. Terus yang keenam nih lanjut. Apa sih pramuka bagi kakak? Kalau bagi saya pribadi, pramuka itu sangat luar biasa. Karena kalau mau di pramuka, yang pertama harus ikhlas. Nah, kan motonya ikhlas bakti bina bangsa. Ya, harus rela, harus emang siap di kepramukaan. Karena bagi saya kepramukaan itu sangat menjabar ilmunya. Kalau kita ambil saja di PMR itu, kalau saya dengar cerita dari orang-orang yang sudah belajar kepramukaan, itu adalah golongan pembina-pembina yang mahir kepramukaan tapi di P3K, sehingga dia mau mengadakan PMR, tapi PMR juga merujuk ke PMI. Nah, sedangkan itu
pramuka mempunyai ilmu banyak, seperti kan yang saya sebutkan ada kita juga mempunyai penanggulangan bencana. Ada di kepramukaan juga ada. Kepramukaan bukan cuma hanya di Ambalan, tapi kita juga mempunyai di Satuan Karya dan mungkin ada Dewan Kerja yang menurut saya tuh ilmunya itu luar biasa banyaknya. Semua organisasi ya berkumpul jadi satunya di pramuka. Karena kamu mau belajar PBB bukan hanya di Paskibra. Iya benar. Di pramuka pun bisa Ada. dapat. Iya. Kamu belajar apa aja, pramuka pasti ada. Pramuka itu mereka. Makanya sampai sekarang di umur 17 tahun saya masih semangat di pramuka karena Tak bertahan. pramuka itu luar biasa. Mungkin bagi orang-orang yang nggak kenal pramuka hanya menjelek-jelekan pramuka. Ya, mungkin biasa. Anggapnya pramuka mah gini-gini aja gitu. Kalau bagi saya pribadi, pramuka itu seperti rumah ketiga bagi saya. Karena di pramuka saya bisa ketemu sama teman-teman yang hebat seperti kalian, seperti Kak Nafaldi dan Kak Alia. Saya juga bisa belajar dari pramuka. Saya tahu cara memahami sifat-sifat teman saya. Oh, dia itu anaknya seperti ini, Iya. seperti ini. Berbagai karakter berkumpul jadi satu di dalam pramuka. Jadi bisa lebih menghargai. Iya, lebih menghargai orang lain. Iya, kepramukaan itu memang sangat luar biasa, dari mulai golongan siaga sampai dewasa, bahkan sampai orang tua pun masih setia dengan pramuka. Karena kalau tua-tua menggunakan pramuka juga masih oke daripada tua-tua menggunakan baju osis. Iya, terlihat keren ya Kak. Gimmicknya Apalagi pramukaan ada perkemahan, pastinya itu ada perkumpulan. Iya. Kan bisa menambah tali silaturahmi, saudara, apalagi ada poin plusnya. Apa itu? Apa? Oh betul. Apa doi biasanya? Aduh. Kan banyak. Ciri-ciri buaya nih. Ada lagunya bukan? Gimana tuh? Yang cinta seperti sepatu tenda. Aduh. Hanya Kecil 3 hari banget. loh. Masuk ke hati banget. Iya, hanya 3 Biasanya hari cinta perkemahan. Hanya 3 hari perkemahan, pulangnya dapat 5. Tapi hanya hari itu toh. Setelah itu ya menghilang. Menghilang, aduh, ghosting nih ceritanya. Pengalaman nih. Nih, yang terakhir nih, harapan kakak buat pramuka Ambalan ke depannya. Harapannya ya semoga lebih baik lagi, lebih maju. Banyak anggotanya bisa kerjasama, Lebih aktif lebih lagi. aktif terutama ya. Bener? Ya kalau harapan saya sendiri pastinya harapankan yang terbaik. Iya. Yang terbaik untuk anggota Dewan Ambalan, anggota dari calon yang mau Dewan Ambalan nanti, dan untuk para pembina-pembina di SMK Bakti Praja Dukuhara khususnya. Itu harapannya yang saya inginkan adalah bagaimana cara memajukan Ambalan ini. Karena di masa pandemi ini kan organisasi ataupun yang sedang menyusut. Karena jarang ketemu ataupun jarang ada kegiatan, mungkin kegiatan itu sangat down. Karena dari kacamata saya mengamati organisasi, semua organisasi kayaknya masih off. Iya. Tapi terkecuali dengan kepramukaan kita selagi kita ada, kita akan menyelenggarakan kegiatan, kita akan mengaktifkan kepramukaan walaupun di masa pandemi, walaupun itu dengan cara online, nggak memaksakan untuk kita berpramuka. Itu harapan. Udah nih. Udah berapa lama nih kita ngobrol? Sampai lupa waktu. Udah ya. Info penting ya buat kalian, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa hindari kerumunan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Alia Rahmawati dan Saya Nafaldi, dan di samping saya Kak Amani. pamit undur diri. Terima kasih.